sertamu juga. Inilah Injil Yesus Kristus menurut Santo Matius. Dimuliakanlah Tuhan. Sekali peristiwa ketika melihat banyak orang yang datang, Yesus mendaki lereng sebuah bukit. Setelah ia duduk, datanglah murid-muridnya. Lalu Yesus pun mulai berbicara dan mengajar mereka, katanya, "Berbahagialah orang yang miskin di hadapan Allah, karena merekalah yang empunya kerajaan surga. Berbahagialah orang yang berduka cita, karena mereka akan dihibur. Berbahagialah orang yang lemah lembut, karena mereka akan memiliki bumi. Berbahagialah orang yang lapar dan haus akan kebenaran, karena mereka akan dipuaskan. Berbahagialah orang yang murah hati, karena mereka akan beroleh kemurahan. Berbahagialah orang yang suci hatinya, karena mereka akan melihat Allah. Berbahagialah orang yang membawa damai, karena mereka akan disebut anak-anak Allah. Berbahagialah mereka yang mempunyai kerajaan surga. Berbahagialah kamu jika kamu demi aku kamu dicela dan dianiaya, dan kepadamu difitnahkan segala yang jahat. Bersukacita dan bergembiralah, karena besarlah ganjaranmu di surga." Demikianlah Injil Tuhan. Terpujilah Kristus. Sahabat-sahabatku yang terkasih, pada hari ini gereja Katolik merayakan Hari Raya Semua Orang Kudus. Hari Raya Semua Orang Kudus. Orang kudus itu siapa? Mungkin masih ada yang bertanya ya. Orang kudus itu adalah orang-orang yang sudah meninggal ya, dan mereka sudah berbahagia di surga. Sudah bersatu secara penuh dengan Tuhan Allah di surga. Ini orang-orang kudus ya. Nama lainnya adalah Santo dan Santa ya, Santo dan Santa. Kata Santo dan Santa ini dari kata sanctus ya, bahasa Latin, ya artinya apa? Ya artinya kudus ya. Orang-orang kudus disebut sebagai Santo Santa dalam artian mereka yang sudah bersama dengan Tuhan di surga. Ya, kalau teman-teman ingin jadi Santo dan Santa, jadi syaratnya satu ya. Apa? Mati dulu ya. Karena Santo Santa kan sudah di surga. Ya. Dan kita hari ini bersama seluruh gereja menghormati mereka, merayakan mereka. Kenapa mesti dirayakan? Kenapa mesti dihormati para kudus ini ya? Kalau kita lihat, mungkin kita kenal beberapa dari orang kudus ini. Ya, ada Santo Stefanus ya, martir Gereja Katolik yang pertama. Ada yang namanya Stefanus di sini ya. Mungkin kenal juga dengan namanya Santo Fransiskus dari Assisi ya, seorang santo yang terkenal dari Italia. Ada juga Santo Dominikus de Guzman ya, pendiri Ordo Pengkhotbah, ordonya saya ya. Dan juga mungkin kenal dengan Santa Katarina dari Siena, dari Italia juga. Ada yang namanya Katarina di sini ya. Dan ini beberapa nama yang mungkin kita familiar ya. Tetapi nama-nama ini sebenarnya hanya sangat ya, bagian sangat kecil dari seluruh ya orang kudus di surga. Ada jauh lebih banyak orang kudus di surga yang kita tidak tahu namanya, yang kita tidak tahu siapa mereka, tapi mereka sudah berada di surga. Dan kita berbahagia, kita bersuka cita. Kenapa? Karena walaupun kita tidak kenal mereka, di surga mereka mendoakan kita. Di surga melalui doa mereka tetap mengasihi kita. Walaupun kita gak kenal mereka, mereka tetap mendoakan kita. Oleh karena itu kita berterima kasih. Kita menghormati mereka karena mereka tetap mengasihi kita, mendoakan kita walaupun sebenarnya kita tidak kenal dengan mereka. Hal kedua yang membuat kita bersuka cita pada hari ini adalah mungkin ada dari anggota keluarga kita yang sudah meninggal, entah kakek, nenek atau buyut ya,
yang sudah meninggal, dan siapa tahu mereka juga ternyata sudah di surga. Dan ini kabar sukacita, kenapa? Berarti mereka sudah dekat dengan Tuhan dan sekarang mereka mendoakan kita di surga. Dan karena di surga doa mereka lebih powerful, lebih efektif karena jaraknya sangat dekat dengan Tuhan. Tinggal dibisikin sama Tuhan. Dan intensinya pun sangat spesifik buat kita. Tuhan, ini keluarga saya, tolong dijaga ya. Tuhan, ini anak-anak saya, tolong diberkati. Tuhan, ini anak saya satu belum dapat jodoh, tolong dikasih jodoh ya. Tuhan, tapi kalau kamu mau dia nggak dapat jodoh nggak apa-apa ya Tuhan. Siapa tahu bisa jadi romo ya, atau jadi suster. Kita bergembira karena siapa tahu anggota keluarga kita sudah ada di surga dan mendoakan kita juga. Jadi hari ini didedikasikan buat mereka, secara khusus yang kita tidak kenal, tapi juga yang kita kenal, karena pasti mereka juga berdoa untuk kita. Jadi ini salah satu alasan kenapa kita merayakan hari ini, Hari Para Kudus, ya, hari raya semua orang kudus. Berbicara tentang orang kudus, Santo Santa, hal pertama yang sering muncul di pikiran kita adalah ini orang-orang sebagai jawara-jawaranya iman kita, ya, atau bahasa kerennya sekarang ya superheroes, ya, pahlawan-pahlawan kita ya. Banyak dari mereka ini adalah martir. Tahu martir kan? Ya, martir itu seorang yang memberikan diri hidupnya demi iman. Walaupun dia harus mati dengan mengenaskan. 12 rasul ya, dari 12 11 adalah martir. Karena rasul-rasul kan? Ya, 12 rasul kenal ya. Nanti kalau saya tanya jangan sampai nggak hafal ya. 12 rasul siapa aja? Ya. Dan bagaimana mereka mati? Wafat. Contoh Santo Petrus yang sangat terkenal ya. Di belakang itu ada stained glass ya, isinya 12 rasul ya. Nanti kalau lupa silahkan dicek ya siapa mereka. Santo Petrus bagaimana dia wafat sebagai martir? Dia disalib. Disalibnya bagaimana? Disalibnya terbalik. Luar biasa sekali. Santo Paulus kenal? Paulus Rasul, wafatnya bagaimana? Dia dipenggal. Siapa lagi? Santo Bartolomeus, kenal ya, 12 rasul. Wafatnya bagaimana? Ya, dia dikuliti. Kulitnya diambil sampai mati. Dan masih banyak cara-cara yang mengenaskan lain, ya. Tetapi mereka tidak pernah mengeluh. Mereka tidak pernah menyangkal Yesus saat momen-momen kematian ini. Makanya mereka disebut martir. Kata martir artinya apa? Ada yang tahu? Kata martir artinya saksi, ya. Menjadi saksi Kristus, bahkan sampai harus menyerahkan hidup mereka. Tapi para kudus tidak hanya para martir, ya, ada juga yang menjadi saksi iman namanya ya, saksi iman. Mungkin beberapa terkenal ya, seperti Santo Benedictus ya. Ada yang namanya Benedictus di sini ya. Benedictus dari Nursia, menurut cerita dia pernah membangkitkan seorang anak muda yang mengalami musibah ya. Musibahnya apa? Dia lagi ikut membangun biaranya Santo Benedictus. Kemudian terjadi kecelakaan, ada tembok runtuh. Lalu disembuhkan, dibangkitkan oleh Santo Benedictus. Ada juga namanya Santo Antonius dari Padua. Ya, ada kisahnya yang menarik. Mukjizatnya apa? Waktu dia berkhotbah mencoba ya untuk mempertobatkan orang-orang sesat. Orang-orang sesat ini nggak mau dengerin dia. Lalu apa yang terjadi? Dia memilih untuk berkhotbah kepada ikan-ikan di kolam. Dan ternyata ikan-ikan di kolam mendengarkan dia. Ya. Kenapa? Karena ikan-ikan tahu bahwa yang diwartakannya adalah kebenaran. Kemudian ada juga Santo Vincentius Ferrer. Mungkin baru pernah dengar. Ini salah satu Dominikan, pewarta Dominikan yang unggul.
Dan kalau dia berkhotbah, ya, suaranya menggelegar. Dan kata orang, ya, jarak 3 kilometer orang bisa dengar. Ya, 3 kilometer. Waktu itu belum ada sound system. Ya. Ini gereja mungkin hanya 100 meteran ya. Tapi saya juga harus butuh sound system untuk bisa terdengar dengan baik. Santo Vincentius Ferrer tidak butuh. 3 kilometer semuanya bisa terdengar. Sekarang puji Tuhan kita punya internet ya. Bisa live streaming. Jadi orang-orang dimanapun bisa mendengarkan khotbah ya, Romo-Romo. Ya, bisa cek di YouTube saya ya, jangan lupa subscribe YouTube saya untuk mendengarkan khotbah-khotbah saya. Kenapa? Penting kalau teman-teman susah tidur, ya bisa diputar ulang. Ya. Ini obat tidur yang mujarab. Ya. Jangan ketawa. Kenapa? Karena tidur itu berkat. Ya, nggak semua orang bisa tidur. Ya. Jadi membantu tidur, dengar homili saya, oke? Pengantar tidur yang baik. Ada juga yang namanya Santa Katarina Siena, tadi sudah saya sebutkan. Ya. Katarina Siena ini waktu hidup pernah mendapatkan karunia stigmata. Waduh, apa itu Romo stigmata? Ini dia mengalami luka-lukanya Tuhan Yesus waktu disalib. Jadi dia tangannya terluka, ya, kakinya terluka, sisinya terluka. Dan dia mengalami rasa sakit yang luar biasa. Berpartisipasi dalam penderitaan Yesus secara langsung. Ada juga namanya Santo Padre Pio dari Pietrelcina, dari Itali. Ini sangat terkenal kalau teman-teman ke Itali. 2 santo yang paling terkenal di sana adalah Fransiskus Assisi dan Padre Pio namanya. Dan Padre Pio ini punya karunia khusus. Karunia khususnya apa? Dia bisa melihat ke dalam lubuk hati kita terdalam. Dan saat pengakuan dosa kita gak bisa bohong sama dia. Tapi orang senang datang ke dia. Kenapa? Karena orang kadang-kadang lupa apa dosanya. Dan dibantu sama Padre Pio. Oh, kamu punya dosa ini ya. Kamu punya ini ya. Jadi banyak orang setiap hari, ada ribuan orang ngaku dosa sama dia ya. Luar biasa sekali. Nah, kalau kita melihat kehidupan para santo dan santa yang luar biasa ini, dan kita mencoba membandingkan dengan diri kita, seolah-olah mungkin reaksi kita adalah, apakah mungkin kita menjadi santo dan santa seperti mereka? Jujur mungkin banyak dari kita dan termasuk saya, kita takut mati. Apalagi mau jadi martir. Lihat kecoa aja lari ya. Apalagi jadi martir. Mungkin banyak dari kita gak punya kekuatan super. Tidak bisa membuat mukjizat atau karunia-karunia khusus. Ada yang bisa berbicara kepada binatang ya, tadi santanya atau santonya. Boro-boro berbicara kepada binatang ya. Berbicara kepada suami sendiri aja susah setengah mati. Apalagi kepada binatang. Kita juga tidak punya, yang pendasar ya kita juga mengakui bahwa kita bergulat dengan kedosaan kita, dengan kelekatan kita. Setiap kali ngaku dosa, ya kok dosanya itu aja ya. Romo dosa saya A, bulan depan ngaku lagi dosa saya A, bulan depan ngaku lagi dosanya A. Kalau Romonya bosen dengerin, kamu kok dosanya A terus ya? Coba kreatif dikit ya, bukan dosa A, kamu buat dosa B besok ya. Ya saking kesel ya. Tapi ini realitas kita. Kita bergulat dengan kedosaan kita. Apakah kita mampu menjadi seperti mereka? Tapi pada kenyataannya teman-teman yang terkasih, kita semua ini dipanggil menjadi para kudus. Saya, Anda semua di sini, teman-teman di sini semua dipanggil menjadi santo dan santa. Ah, masa sih Romo? Masa saya bisa jadi santo dan santa? Iya. Kok bisa seperti itu? Tuhan menciptakan kita sebagai calon santa dan santo. Tahu dari mana Romo? Kita kembali ke kitab suci, ke kitab Kejadian. Waktu Tuhan menciptakan dunia, alam semesta, berapa hari?
Ayo, ada yang tahu? Kalau jawabannya benar nanti dapat pisang ya. Ya. Ada pisang di luar. Apalagi buat yang komuni pertama hari ini ya. Nanti ada hadiah dari Romo ya. Hadiahnya apa? Pisang. Iya. Siap-siap ya. Ada berapa hari? 6 hari Tuhan menciptakan ya. Menciptakan manusia hari keberapa? Hari ke-6. Iya, hari ke-6, bukan hari ke-5 ya. Hari ke-6. Tapi bukannya ada hari ke-7 Romo? Betul, hari ke-7 Tuhan beristirahat ya. Makanya disebut sebagai hari Sabat. Kata Sabat itu artinya istirahat. Nah, pertanyaannya sekarang, Romo, apakah Tuhan perlu istirahat? Ya perlu, kan capek. Capek habis menciptakan manusia ya. Manusia kan bandel, jadi butuh tenaga ekstra, capek. Ya enggak ya, Tuhan tidak butuh istirahat. Tapi kenapa Tuhan membuat hari istirahat? Jawabannya sederhana. Tuhan Yesus bilang apa? Waktu ditanya tentang hari Sabat, bahwa hari Sabat itu untuk siapa? Untuk manusia. Hari Sabat diciptakan Tuhan untuk manusia. Jadi hari ke-6 Tuhan menciptakan manusia, sebagai citranya, dan manusia diundang memasuki hari ke-7 untuk beristirahat bersama Tuhan, untuk berpartisipasi di dalam kehidupan ilahi. Tetapi kita harus membuat pilihan untuk tetap tinggal di hari ke-6. Ya, hari ke-6 juga Tuhan menciptakan binatang-binatang ya, jadi tetap tinggal dengan binatang-binatang atau kita masuk ke hari ke-7. Dan kalau kita lihat ya, kita analisa, sebenarnya kita hanya punya 2 panggilan kok. Kita hanya punya 2 tujuan akhir hidup. Bersama Tuhan atau menolak Tuhan. Hanya 2 itu kok. Iya kan? Setelah mati pilihannya tinggal 2. Surga atau neraka. Kalau Anda masuk surga, kita masuk surga ya disebut santo dan santa. Makanya panggilan kita diharapkan ya menjadi santo dan santa bersama Tuhan di surga. Di sini ada beberapa teman-teman dari anak-anak kita yang akan menerima komuni pertama. Ya, kita bersyukur mereka ada di sini. Kenapa? Karena ini salah satu langkah menuju surga. Jangan pikir surga itu setelah mati saja ya. Surga dimulai di sini dengan hal-hal yang sederhana. Dengan contohnya yang paling konkret, ikut ekaristi dan menerima komuni. Nah, ini kita bangun terus. Dan kalau kita perhatikan, tadi saya sebutkan ada santo-santa yang luar biasa ya, dengan mukjizat dan karunia mereka. Tetapi sebenarnya lebih banyak lagi santo-santa yang hidupnya sangat-sangat sederhana. Ada yang namanya Santo Martinus de Porres. Dia seorang bruder. Dan selama hidup dia cuma ngapain? Dia cuma bersihin biara ya, ngerawat kebun, ya, ngasih makan ternak, ngerawat romo-romo yang sakit. Itu selama hidupnya dia begitu. Tetapi jadi santo. Ya. Ada juga namanya Santa Teresa of Lisieux. Dia menjadi pelindung para misionaris. Tapi sebenarnya dia gak pernah keluar dari biaranya. Kok bisa Romo? Ya karena dia berdoa setiap hari untuk misionaris. Dan setiap hal-hal baik yang dia lakukan, dia persembahkan untuk para misionaris. Hal-hal simpel seperti nyuci baju, ya, membersihkan rumah, semua bisa dipersembahkan kepada Tuhan. Kemudian juga ada yang namanya, mungkin saya harus menyebutkan ini ya, karena ini salah satu orang kudus yang baru saja dinyatakan sebagai orang kudus. Namanya Beato Carlo Acutis. Beato itu salah satu stage atau langkah sebelum jadi santo. Dan saya senang dengan dia, kenapa? Karena dia usianya muda, ya, seperti kita semua.
Dan dia milenial. Yang saya suka ternyata dia juga suka main PlayStation, ya. Saya waktu SMP juga suka main PlayStation, ya, main game, dan ternyata bisa, ya, jadi Santo Santa, ya, walaupun main game. Jadi bukan masalah main gamenya, tetapi dia bilang, ya, ada 3 langkah sederhana untuk masuk surga, menjadi kudus. Pertama, ikut Ekaristi setiap hari. Kedua, mengaku dosa setiap minggu. Ketiga, berdoa rosari setiap hari. Hanya 3 langkah kecil ini, kita sudah mempersiapkan diri untuk masuk surga. Jadi teman-teman sekalian, secara khusus yang anak-anak kita yang akan terima komuni pertama, ini akan menjadi langkah kalian yang pertama, salah satu langkah pertama untuk menjadi kudus. Dan kita berharap kita semua di sini menjadi kudus. Sehingga suatu hari saat gereja merayakan hari kudus, ya, hari orang-orang kudus, mereka pun menghormati kita. Dan kita pun mendoakan orang-orang yang masih berjuang di dunia. Para kudus di surga, doakanlah kami.